Sudah, ada. Sudah, ya. Silakan Bu. Baik, baik. Mmm, Sebentar, Ya, kita iya, baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur kehadiran kami di dalam online ini untuk memuji meninggikan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami semua lewat hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu. Engkaulah Allah yang kami puji, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Tuhan Yesus baik. amin. Pagi ini kita masih dalam rangkaian firman Tuhan dengan topik Kristologi ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat apa itu Kristologi, dikatakan bahwa Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Ya, dan maknanya dikatakan juga bahwa eh, kehadiran Kristus ya bagi orang Kristen diyakini sebagai pemelihara dan penyelamat dunia. Wow. Dan tentunya terkait dengan persoalan hidup manusia. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ambil sedikit cuplikan dari ada seorang ahli teologi mengatakan begini. Apa kata Alkitab tentang Kristologi? Wow, hampir semua bukti mengenai Kristologi dalam Perjanjian Baru awal terungkap dengan indah tanpa keraguan ya, bahwa para penulis diilhami dan percaya mengajarkan keilahian yang penuh juga kemanusiaan Yesus Kristus ya. Ada di Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, Filipi 2 ayat 5 sampai 11, Kolose 1 ayat 15 sampai 20 dan Ibrani 1 ayat 1 sampai 14. Nah, Bapak Ibu, Greg Lehner PhD ya, dia dari Universitas Cambridge, dia seorang profesor ya, dan eh, ya selain dia seorang profesor di Reformed Theologia Seminary Orlando, dia juga seorang pendeta di River Oak Church PCI ya. Nah, dalam artikelnya, ini saya mencuplik artikelnya ya tentang Kristologi awal. Dia menuliskan bahwa ada 10 hal yang perlu kita ketahui tentang Kristologi awal. Ya, ada 10 hal itu ya, dan dia mengatakan yang paling utama adalah doktrin dulu. Doktrin Trinitas. Satu Tuhan sejati dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, lalu dia menjelaskan 10 hal itu, dan yang pertama, dan kita akan bahas satu-satu ya. Perjanjian Baru mengajarkan tentang keberadaan Kristus di surga sebelum mengambil rupa manusia. Dan yang kedua, Perjanjian Lama menandai keberadaan Kristus sebelum adanya dunia. Dan yang ketiga, dia membahas juga Yesus mengungkapkan akan keilahiannya sebagai anak Allah kepada Bapa. Dan yang keempat, Perjanjian Baru menerapkan bagian-bagian Yahweh dari Perjanjian Lama secara langsung kepada Yesus. Dan kelima, dia membahas juga Perjanjian Baru memberi gelar-gelar ilahi yang eksklusif dan hak prerogatif kepada Yesus. Nah, dan dalam bahasan ke-6 juga beliau mengatakan bahwa umat Kristen awal itu penyembah Yesus atau menyembah Yesus sebagai Tuhan. Dalam bahasan ke-7 dia katakan Perjanjian Baru mengajarkan Kristologi Trinitarian. Dan yang ke-8, Perjanjian Baru secara eksplisit menyebut Yesus sebagai Tuhan atau Theos beberapa kali ya.
Dan bahasan ke-9 dikatakan juga 4 bagian penting perjanjian baru menawarkan ada ringkasan menarik terbaik tentang kristologi ilahi. Terakhir, kristologi kredo adalah kristologi perjanjian baru. Nah, itulah Bapak Ibu, kita akan melihat satu persatu ya, secara singkat dari Bapak Pendeta Lanier ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjanjian baru mengajarkan tentang keberadaan Kristus di surga sebelum mengambil rupa manusia, ya. Agar seseorang menjadi sepenuh ilahi, maka dikatakan bahwa ia harus ada selamanya Allah. Jadi menurut definisi maksudnya gini, tidak ada dimulai dan atau diciptakan. Iya, karena dia awal, dia adalah Allah. Nggak bisa ya, bukan diciptakan. Nah, sementara di perjanjian baru menegaskan bahwa Kristus pada kenyataannya memang ada di alam rohani atau surgawi sebelum dilahirkan dalam daging. Ya, Yohanes mengajarkan bahwa Yesus datang dari atas. Yohanes 3 ayat 31. Juga kata-kata serupa ada dalam Yohanes 6 ayat 38 dan Yohanes 51, Yohanes 8 ayat 23. Wow, ini memiliki kemuliaannya bersama Bapa di surga. Ya, dalam segala kekekalan yang lampau. Yohanes 17 ayat 5. Bapak Ibu, nah Paulus juga mengajarkan bahwa Yesus ada di surga sebelum diutus dalam daging. Kita bisa baca itu dalam Yohanes 1 ayat 17, 1 Korintus 15 ayat 47, Efesus 4 ayat 9, 10. Dan Galatia 4 ayat 4, juga 1 Timotius 1 ayat 15, 1 Timotius 3 ayat 16. Yesus juga memberikan tanda-tanda halus bahwa ia telah datang dari luar alam dunia. Di mana itu? Lukas 12 ayat 49 sampai 51. Dan bahkan setan pun mengenalinya ya Bapak Ibu di Markus 1 ayat 24. Yohanes 17 ayat 5. Wow. Nah, Paulus juga mengajarkan bahwa Yesus sudah ada sebelum ya sebelum diutus ya dalam bentuk manusia. Dia sudah ada di surga sebelum diutus dalam bentuk manusia. Itu di mana? Kolose 1 ayat 17, 1 Korintus 15 ayat 47, Efesus 4 ayat 9 sampai 10 dan Galatia 4 ayat 4 dan 1 Timotius 1 ayat 15 juga 1 Timotius 3 ayat 16. Yesus juga memberikan tanda-tanda halus bahwa ia telah datang dari luar alam dunia. Yesus sendiri ya, dia berikan tanda di dalam Lukas 12 ayat 49 sampai 51. Sekali lagi bahkan setan pun tidak mengenal. Bahkan setan pun mengenal dia ya. Markus 1 ayat 24. Nah, dalam perjanjian lama yang kedua sekarang kita lihat juga. Perjanjian lama menandai keberadaan Kristus sebelum adanya dunia. Perjanjian lama, PL. Nah, jika Kristus sudah ada sebelum datang dalam daging, nah kita tidak perlu terkejut. Kenapa? Karena kita menemukan tanda-tanda yang jelas yang ada tertulis dalam perjanjian lama. Dan Paulus menggambarkan, kalau kita lihat batu yang menyediakan air di padang gurun ya. Keluaran 17 ayat 6, Bilangan 20 ayat 8 sampai 11. Ya. Dia menggambarkan ya, batu yang menyediakan air di padang gurun adalah Kristus. Dan di dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Dan juga waktu itu ketika orang Israel memberontak ya, dan Bilangan 21 ayat 5 sampai 6. Mereka sebenarnya sedang menguji Kristus 1 Korintus 10 ayat 9.
Nah, Judas juga menggambarkan bagaimana Yesuslah yang menyelamatkan suatu umat dari tanah Mesir di dalam Yudas 5. Bapak Ibu nanti bisa baca ya sendiri karena ini sangat banyak ayat-ayatnya. Nah, hal ini ya menghubungkan Kristus dengan malaikat Tuhan yang berjalan di depan Israel. Ya, itu ada dalam Keluaran 14 ayat 19, Keluaran 23 ayat 20, Keluaran 32 ayat 34. Nah, Yohanes juga menyatakan bahwa penglihatan agung yang Yesaya dapatkan tentang kemuliaan Tuhan dalam Yesaya 6 sebenarnya adalah sekilas pandang yang misterius tentang Kristus. Ada di Yohanes 12 ayat 41. Yohanes katakan itu ya. Kemudian keberadaan Kristus di surga sebelum berinkarnasi ya juga menjadi latar belakang sosok yang menyerupai manusia yang duduk di atas tahta surgawi. Itu adalah Yehezkiel 1 serta sosok seperti anak manusia. Itu ada dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Juga dalam Keluaran 17 ayat 6, Bilangan 20 ayat 8 sampai 11. Itu merujuk kepada Kristus. Dikonfirmasi lagi di 1 Korintus 10 ayat 4. Dan ketika orang Israel memberontak ya, Bilangan 21 ayat 5 sampai 6, mereka sebenarnya sedang menguji Kristus. 1 Korintus 10 ayat 9. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yudas juga menggambarkan bagaimana Yesuslah yang menyelamatkan umat dari tanah Mesir. Yudas 5. Yang tampaknya kalau kita lihat yang menghubungkannya Kristus dengan malaikat Tuhan yang berjalan di depan orang Israel. Ya, kita lihat di Keluaran 14 ayat 19, Keluaran 23 ayat 20, Keluaran 32 ayat 34. Nah, Yohanes juga menyatakan bahwa penglihatan agung yang sekali lagi yang Yesaya miliki tentang kemuliaan Tuhan dalam Yesaya 6 sebenarnya adalah Kristus, ya. Juga sekali lagi keberadaan Kristus di surga sebelum berinkarnasi juga menjadi latar belakang sosok yang menyerupai manusia yang dulu di atas tahta surgawi. Yesaya 1, ya. Sosok yang seperti anak manusia. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Saya mengulang 2 kali hal ini supaya Bapak Ibu kita yakin, ya, meyakinkan kita bahwa benar, ya, Yesus ada, ya sudah sebelum dunia dijadikan. Wah, sebentar Bapak Ibu, habis baterai saya cas dulu. Nah, bahkan yang ketiga, ya, beliau juga membahas bahwa Yesus mengungkapkan rasa unik akan keilahiannya sebagai anak Allah kepada Bapa. Ya. Nah, seringkali ya kaum skeptis ini membantah keilahian Yesus Kristus. Ya, bahkan mereka mencatat bahwa Yesus tidak berparade. Ya, artinya Yesus tidak pernah mengklaim atau apapun yang dilakukan oleh mereka membantah ini yang itu dalam Alkitab sudah tercatat ya. Memang ya waktu Yesus mengklaim begini, "Akulah Tuhan," itu menunjukkan posisi unik ya sebagai anak dalam hubungan dengan Bapa. Ia menyapa sebagai juga Aba dalam Markus 14 ayat 36. Juga Bapakku misalnya dalam Matius 26 ayat 53, Lukas 22 ayat 29, Yohanes 5 ayat 17. Yang hampir tidak pernah terdengar bagi orang Yahudi ya. Karena Yahudi itu jika mereka menyapa Bapa seperti itu dia menggunakan kami. Ya. Ia juga secara khusus menyebut dirinya ya anak dalam Markus 13 ayat 32. Nah, Bapa membalas budi bisa dikatakan dengan menyapa Yesus dengan cara intim dan kebapaan pada saat pembaptisan. Kita ingat ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam Lukas 3 ayat 22 dan saat transfigurasi itu ya Markus 9 ayat 7.
Dan akhirnya memang Yesus mengungkapkan hubungan unik antara Bapa dan Anak, bukan hanya dalam bagian-bagian terkenal saja ya, dari Yohanes 10 ayat 15, 30 ayat 38, pasal 38, tapi dalam kita juga bisa melihat Injil sinoptiknya di Matius 11 ayat 25 sampai 27, Lukas 10 ayat 21 22, dan bukti ini menjelaskan makna lengkap dari anak Allah. Ya, dalam Matius 14 ayat 33, Roma 1 ayat 3 sampai 4, Markus 14 ayat 36, Matius 26 ayat 53, Lukas 22 ayat 29, Yohanes 5 ayat 17. Ya, dan dia juga secara khusus menyebut dirinya sebagai Bapa dalam Markus 13 ayat 32 ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi bagaimana Bapa yang menyapa Yesus dengan cara yang intim ya di dalam baptisan. Lukas 3 ayat 22 ya. Dan dalam bagian keempat dia juga membahas perjanjian baru menerapkan bagian-bagian Yahweh dari perjanjian lama secara langsung kepada Yesus. Bahasa Indonesia jika Yesus menyambung pra-eksistensinya sendiri serta keilahian Yesus sebagai anak Allah, di dalam perjanjian baru mengambil bagian-bagian yang berbicara tentang Tuhan Yesus. Dan dalam perjanjian lama, ia kembali merujuk kepada Kristus. Misalnya Markus 1 ayat 1 sampai 2. Markus ini mengutip Maliaki 3 ayat 1 dan Yesaya 40 ayat 3. Di dalam kedua bagian perjanjian lama, utusan yang akan datang sedang mempersiapkan jalan bagi Tuhan sendiri. Ya, kalau Markus mengatakan utusan ini adalah Yohanes Pembaptis, sedangkan sedang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Nah, Bapak Ibu, kisah para rasul 2 ayat 21 sampai 38, nah dengan cara yang sama juga mengarahkan kembali berseru kepada nama Tuhan dari Yoel 2 ayat 28 sampai 32, dan itu mengarahkan ya kepada Kristus, itu beliau katakan ya, di mana keselamatan datang dengan berseru kepada nama Yesus Kristus. Ada satu pernyataan kan, Yesus kan sendiri katakan, akulah, itu tanpa predikat. Ini diucapkan sendiri oleh Yesus ya. Kemungkinan merujuk pada pernyataan monoteistik yang kuat dari Tuhan dalam perjanjian lama. Ya, akulah Tuhan. Asyir, akulah aku. Wow. Ada di Ulangan 32 ayat 29, Yesaya 41 ayat 4, Yesaya 43 ayat 10. Dan mungkin yang paling mengesankan ya bagaimana Paulus mengambil skema yang ada dalam Ulangan 6 ayat 4 yang mengakui bahwa Tuhan dan Allah adalah satu. Dan menerapkan kepada Bapa satu Allah. Yesus Kristus satu Tuhan. Ya, dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Markus 1 ayat 1 sampai 2, mengutip Maliaki 3 ayat 1 dan Yesaya 40 ayat 3. Ya, dalam kedua bagian perjanjian lama ya utusan yang kalau kita lihat tadi ya yang mempersiapkan ya datang persiapkan jalan bagi Kristus itu para rasul di kisah 2:21 sampai 38 ya dengan cara yang sama juga berseru kepada nama Tuhan. Sekali lagi itu ada dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Ya, semuanya mengarah kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam yang kelima bahasanya perjanjian baru memberikan gelar-gelar ilahi yang eksklusif dan hak prerogatif kepada Yesus. Iya, perjanjian baru tidak hanya menerapkan bagian-bagian Yahweh kepada Yesus, tapi juga secara eksplisit memberikan kehormatan, atribut, nama, dan perbuatan ilahi dari Yesus. Ya, misalnya orang Kristen dalam semalam memanggil Yesus Tuhan, Kyrios, yang merupakan terjemahan Yahudi untuk Adonai. Ya, setidaknya bagi sebagian orang mengatakan Yahweh. Nah,
Yesus juga digambarkan melaksanakan tugas-tugas khusus yang hanya dilakukan oleh Tuhan sendiri, yang tidak pernah didelegasikan bahkan kepada malaikat-malaikat tinggi, khususnya penciptaan segala sesuatunya, ya. Nah, yang penciptaan segala sesuatunya nggak pernah didelegasikan kepada Yesus, pada malaikat, hanya pada Yesus, ya. Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Ibrani 1 ayat 2, juga kedaulatan Yesus atas segala sesuatu. Kita bisa lihat di Matius 28 ayat 18. 1 Korintus 15 ayat 27, Efesus 1 ayat 21, Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Ibrani 1 ayat 2, dan kedaulatan atas segala sesuatu. Matius 28 ayat 18. 1 Korintus 15 ayat 27, Efesus 1 ayat 21. Pembahasan yang keenam dia juga mengatakan bahwa ketika awal umat Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan. Jadi dalam perjanjian baru orang-orang Kristen mula-mula tidak hanya menganggap Yesus sebagai Tuhan. Mereka juga memperlakukan seperti itu melalui tindakan-tindakan. Apa tuh tindakan yang mereka lakukan itu? Penyembahan Bapak Ibu, ya. Dan waktu itu yang paling mencengangkan juga ya bagaimana mengingatkan orang Yahudi itu dilarang untuk menyembah malaikat, bapa leluhur dan sebagainya, ya. Nah, kemudian doa dipanjatkan kepada Yesus, ya. Jadi bagian dari penyembahan kepada Yesus sebagai Tuhan, juga doa dipanjatkan pada Yesus dalam 1 Korintus 16 ayat 22, Kisah 1 ayat 24. Lagu-lagu dinyanyikan juga bukan hanya tentang Yesus, ya, tetapi juga untuk Yesus, ya. Misalnya di Magnificat Benedictus dalam Lukas 1. Nah, tata cara menyembah Kristen juga dilakukan untuk apa? Dari dulu, ya, menghormati Yesus dan dilaksanakan di dalam namanya. Di dalam Kisah 2 ayat 38, Roma 6 ayat 3, Roma 4. Roma 6 ayat 3 sampai 4, 1 Korintus 11 ayat 20. Juga disiplin gereja, ya. Dalam 1 Korintus 5 ayat 4 sampai 5. Dan para murid baik sebelum maupun setelah kenaikan sujud kepada atau dia menyembah Yesus. Lukas 24 ayat 52, Matius 28 ayat 9 dan 17. Bahkan para malaikat dan orang-orang kudus menyembah domba di tahta surgawi. Wow, menyembah Kristus. Wahyu 5 ayat 13 sampai 14. Itu ayat 9 sampai 12. 1 Korintus 16 ayat 22, Kisah 1 ayat 24. Lagu-lagu dinyanyikan bukan hanya tentang Yesus, ya. Sekali lagi, ya, dan ada dalam Wahyu Lukas 1 dan Wahyu 5 ayat 9. Nah, Bapak Ibu, sampai sekarang juga kalau kita lihat, ya, tata cara penyembahan Kristen sekali lagi dilakukan untuk menghormati Yesus, ya. Para murid sebelum maupun sesudah setelah kenaikan Yesus surga, dia menyembah Yesus juga. Orang kudus menyembah Yesus, ya, itu semua dalam firman Tuhan tadi sudah dibahas. Nah, perjanjian baru sekarang yang ketujuh, bahasan beliau mengatakan begini. Perjanjian baru mengajarkan kristologi trinitarian. Tadi, ya, satu Allah, tiga pribadi. Tanda lain dari keilahian Kristus yang penuh adalah hubungannya dengan Roh Kudus, ya. Pelayanannya di bumi sepenuhnya diberdayakan oleh Roh. Ya. Jadi dari Bapa, ya, Putra, ya, pribadi Bapa sebagai Putra, pelayanan selama ada di dunia, kemudian ketika pergi diturunkan Roh Kudus, ya. Matius 3 ayat 16, Matius 12 ayat 28, Yohanes 20 ayat 2, dan
Ia menjalankan peran ilahi dengan mencurahkan roh. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Bahkan setelah kenaikannya ya, kisah 2 ayat 32 sampai 33. Lebih dari itu, hakikat Allah digambarkan sebagai kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu digambarkan dengan jelas dalam nama ya waktu baptisan ya di Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Dan pernyataan yang ringkas di dalam Roma 8 ayat 11. Roh Dia atau Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roma 1 ayat 4, Roma 8 ayat 9, Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Jadi keilahian Kristus sepenuhnya ditampilkan berulang kali di halaman-halaman kitab suci. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hal ini semuanya saya tampilkan. Jadi kalau ada siapapun yang bertanya bagaimana Trinitas itu, bagaimana Kristologi, bagaimana keyakinan kita kepada Kristus, aduh semuanya ada bukti-bukti. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nggak usah takut mau berdebat atau apa. Memang kita tidak dilahirkan untuk berdebat. Tapi kita dilahirkan untuk tetap mempertahankan iman kita. Menjawab dengan hikmat dari Tuhan. Ada saat kita jawab, ada saat kita tersenyum aja. Karena mereka tidak tahu. Karena pengertian yang akan kita berikan kepada mereka. Kalau memang tidak diizinkan oleh Kudus, ya kalau memang belum saatnya, ya sudah nggak ngerti juga. Karena seringkali juga di dalam pelayanan-pelayanan saya menghadapi hal ini, puji Tuhan, wah, tinggal minta hikmat Tuhan. Apa saya harus jawab Tuhan? Nah, kalau sudah ada, Tuhan bisa tolong. Apalagi sekarang kita memiliki handphone, kita bisa segera klik ya, bisa mencari dengan cepat. Nah, Bapak Ibu dan yang ke-8, perjanjian baru secara eksplisit menyebut Yesus sebagai Tuhan atau Theos beberapa kali. Nah, ini juga sampai ada yang mengatakan begini dengan meremehkan ya, apakah Yesus Tuhan? Kalau benar Yesus Tuhan, saya mati. Wah, dia bermain-main ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pikir bisa dibeli nyawa itu. Sekali diambil, ya itu merecehkan Tuhan, meremehkan Tuhan. Aduh, jangan sekali-kali ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus sebagai Tuhan atau Theos beberapa kali dalam Alkitab dijelaskan ya. Dalam 7 kesempatan yang jelas di Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 10 ayat 33, Yohanes 20 ayat 28, Titus 2 ayat 13, Ibrani 1 ayat 8, 2 Petrus 1 ayat 1, 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 20, dan beberapa kesempatan yang diperdebatkan yang memiliki kesulitan tata bahasa atau kritis teks tentang menyebabkan yang ketidakpastiannya, bisa baca semuanya ada di situ ya. Yohanes 1 ayat 18 juga, Kisah 20 ayat 28, Galatia 2 ayat 20, 1 Timotius 3 ayat 16. Yes, Yesus adalah Tuhan. Dan perjanjian baru dengan jelas memprediksi ya, kata Yunani untuk Allah, Theos, kepada Yesus. Meskipun Yesus mungkin tidak berteriak bahwa dia adalah Tuhan, ya berbagai penulis perjanjian baru melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang hal ini mungkin tidak membuktikan sebanyak orang yang pikirkannya. Sebagian orang, setan, para malaikat, dan dewa-dewa rohani juga disebut Theos. Silakan. Di 35 kisah para rasul 14 ayat 11. Tapi poin-poin yang kita bahas yang tadi sudah menjelaskan ya apa ini maksud dalam perjanjian baru, bahwa Theos itu adalah Yesus. Dan yang ke-9, tinggal satu poin lagi Bapak Ibu. 4 bagian penting perjanjian baru menawarkan ringkasan terbaik tentang kristologi ilahiyah. Hampir semua bukti mengenai kristologi dalam perjanjian baru ya tergambar dengan indah tadi ya. Dan ada 4 bagian utama yang menunjukkan tanpa keraguan ya bahwa para penulis yang diilhami percaya mereka mengajarkan keilahian penuh kemanusiaan maupun keahlian
Kristus ya. Ada di mana itu? Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Kolose 1 ayat 15 sampai 20 dan Ibrani 1 ayat 14. Iya, mereka itu percaya, sekali lagi percaya keilahian Yesus ya dan kemanusiaannya. Dan mereka mengajarkan itu. Nah, Bapak Ibu, terakhir dikatakan juga kristologi credo adalah kristologi perjanjian baru. Jadi kristologi yang tinggi yang ditemukan dalam kredo-kredo Kristen yang lebih baru, ya seperti ada di Indonesia, ya itu bukan inovasi atau penemuan gereja yang mula-mula yang baru. Yesus tidak menjadi ilahi seiring berjalan waktu karena maksudnya imajinasi para bapak-bapak gereja yang dipengaruhi oleh Yunani ya, tapi keilahian penuh Kristus ditampilkan berulang-ulang di halaman kitab suci Bapak Ibu. Jadi kristologi yang paling awal juga merupakan hal yang tertinggi dalam kitab suci. Puji Tuhan. Nah, inilah bahasan 10 hal ini yang tadi disampaikan oleh seorang profesor yang dari pendeta di gereja reformnya. Mungkin sedikit yang saya bisa tampilkan lagi, ada satu hal. Bagaimana kita melayani Kristus Sang Mesias di tengah dunia yang sudah berubah saat ini ya. Bapak Ibu, Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yes. Iya, dunia boleh berubah. Teknologi, moral, nilai, budaya. Ya, pelayanan Tuhan juga mengalami tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Kristus adalah pusat iman kita, tidak berubah. Iya. Jadi kristologi menolong kita kembali pada dasar yang teguh. Siapa Kristus dan apa artinya bagi pelayanan kita. Ya, jadi Kristus itu sebagai dasar pelayanan 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar ya, dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, bukan popularitas, strategi atau tren modern yang menjadi fondasi, tapi Kristus adalah batu penjuru. Inkarnasinya, pengorbanannya, dan kebangkitannya adalah motivasi utama pelayanan kita. Ya, Bapak Ibu. Nah, mari pelayanan kita berakar dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Yang kedua, Kristus yang menderita memanggil kita untuk mengikut salib di zaman ini ya. Saat ini masih dia panggil kita untuk mengikut salib, menderita. Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan setiap hari mengikut aku. Ya mungkin saat ini ya, tapi kita tidak ada yang di sini ya, pelayanan Tuhan tuh sering tergoda oleh kenyamanan, eksistensi sosial dan pencitraan. Ya, tapi nggak ada di sini kita semua hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan tulus ya. Tapi Kristus yang kita layani adalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kristus yang memilih jalan salib. Jadi mungkin itu sebagai refleksi bagi kita, apakah kita siap menderita demi Kristus di tengah budaya yang hedonistik saat ini. Nah, Kristus bangkit dan mengutus Bapak Ibu, Yohanes 20 ayat 21, ya saat ini ya di zaman ini kita ingat Kristus sudah bangkit dan dia mengutus. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21. Jadi pelayanan di abad ini memerlukan keberanian untuk diutus ke tempat-tempat baru, media baru, dan konteks yang berbeda. Kenapa? Karena Kristus bangkit. Kristus telah memberikan kepada kita ya. Kebangkitannya itu merupakan kuasa dan otoritas. Udahlah, kalau kita memang mau diutus Tuhan, dimanapun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, meskipun mungkin ada di wilayah yang disebut zona abu-abu moral atau generasi yang skeptis, atau diutus ke wilayah digital dan lain-lain yang pernah takut. Ya, ada kuasa kebangkitan itu. Otoritas itu sudah diberikan kepada kita. Saya sering sekali memberikan kesaksian bagaimana saya ke desa-desa, bagaimana
Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang dokter saya melayani, saya memberikan pengobatan, dan itu hanya cara Tuhan untuk memanggil saya dengan profesi ini untuk bisa mencari jiwa. Diusir, iya kan saya sudah pernah kesaksian juga, diusir dari satu desa, tapi dengan cara Tuhan. Orang yang mengusir itu beberapa minggu kemudian mati dan saya dipanggil ulang, dan ketika saya datang sebagai dokter pengobatan gratis, tiba-tiba Tuhan katakan, "Berdiri." Saya dalam kondisi yang lemah, udah kayaknya saya memang mau dibuat saya tidak bisa apa-apa, tiba-tiba Tuhan bilang, "Berdiri Nak." Saya berdiri, tiba-tiba keluar lantunan puji-pujian. Saya bilang, "Ayo puji-pujian." Wah, Roh Kudus hadir saat itu, dan kuasa Roh Kudus itu juga menyebabkan saya saat itu bisa ya membawa jemaat untuk memuji Tuhan dan membaca firman Tuhan, ujung-ujungnya semua terima Yesus. KKR kecil di tengah sedang pengobatan gratis. Seandainya saya benci dengan daerah itu, ya saya tidak akan kembali karena saya diusir. Tetapi Tuhan mengizinkan saya pada saat saya keluar dari situ, saya tidak mengebaskan debu, tapi memang saya menitikkan air mata, sedih, nangis, tapi dengan cara Tuhan, Tuhan kembalikan saya ke sana. Dan saat ini desa itu sudah ditolong ya oleh seorang hamba Tuhan yang sangat sayang dengan Tuhan, pelayanan yang sangat hebat juga, bagaimana memberikan air, membuka ya, memberikan, kami juga memang menyumbang uh, apa namanya, menyalurkan air-air, membor bor uh, mencari air apa dan sumur bor. Nah, itu ada sudah berapa titik di sana, banyak sekali ya, puluhan, memberikan lampu-lampu yang tidak, lampu dengan tenaga surya yang tidak punya listrik, itu semuanya diberikan oleh GCDC ya, Jesus Christ. Gereja itu dikepalai oleh GCDC, dikepalai oleh seorang kapten pilot, Dr. Rico Setamavela. Nah itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengutusan beliau kan sebagai seorang pilot, tapi Tuhan utus di pelosok-pelosok, termasuk di NTT terutama saat ini ya. Dan dikatakan juga di situ daerah-daerah yang kami layani di sana itu daerah yang maaf banyak banget sudah dipindahkan ke Kedah. Wah, tapi dengan cara Tuhan, kalau Tuhan bilang pergi, karena Tuhan punya otoritas, ada kuasa, ya, dan kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kuasa itu terus mengalir, nggak ada takutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, melintasi lautan, sungai-sungai, hutan-hutan, ya itu pengalaman yang Tuhan berikan. Taruh dalam keluarga kami, boleh, Tuhan mampukan. Ya nggak pernah takut, karena ada kuasa Kristus yang bangkit dan yang mengutus kami. Nah itu ya, Yohanes 20 ayat 21. Bapak Ibu yang juga di abad ini Kristus yang hidup di dalam pelayanannya ya. Nah Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukanlah aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu percaya nggak? Jadi identitas pelayanan bukan pada jabatan atau gelar, tapi pada kehidupan Kristus yang nyata dalam diri kita. Ya, memang dunia haus akan keaslian ya, bukan hanya retorika. Mari kita melihat apakah ini juga berbicara tentang pelayanan saya ya. Melihat Kristus dalam gaya hidup, dalam perkataan, dalam keputusan kita. Ya, terakhir, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di abad ini tantangan dan undangan Yesus Kristus tidak berubah. Dunia dan cara kita melayani harus tetap relevan dengan hikmat ilahi. Pelayanan Kristologi bukan hanya menyampaikan tentang Kristus, tapi mencerminkan kehidupan Kristus dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu di pagi yang indah ini. Kami sudah diajarkan, kami diberikan kekuatan lagi dari surga untuk tetap teguh di dalam iman kami. Kristus adalah Tuhan, Kristologi. Hidup kami adalah milik Kristus. Apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kami untuk melayani Engkau, menjadi
alat-Mu di dalam dunia ini sepanjang kami masih hidup. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami tidak izinkan dirampas oleh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan